Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta kaum muslimin berhasil memasuki dan menguasai kota Mekah, beliau lantas membaiat penduduknya. Ketika beliau membaiat kaum perempuan agar mereka tidak mempersekutukan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina, ada reaksi menarik dari Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, pemimpin besar kaum Quraisy ketika itu. Hindun mengatakan dengan keheranan, "Loh, apa ada wanita merdeka yang berzina?" Komentar Hindun ini tentu menarik dan mungkin akan mengubah persepsi kita terhadap masyarakat jahiliyah yang selama ini digambarkan sebagai masyarakat yang serba buruk, serba tidak baik. Perkataan Hindun menginformasikan bahwa praktik zina tidak lazim terjadi di kalangan perempuan-perempuan merdeka. Menurut sebagian literatur sirah, praktik zina di masa jahiliyah memang hanya berkutat pada kaum budak dan para pelacur. Sehingga kerusakan moral di masa jahiliyah itu sebenarnya tidak merebak ke semua orang. Ada orang-orang yang masih menjaga kehormatannya. Kejahiliahan utama mereka adalah pada praktik kemusyrikan mereka. Ada beberapa nilai-nilai baik dari masyarakat jahiliyah yang pada akhirnya nanti akan menjadi pendorong bagi suksesnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab, sebagaimana yang kita tahu, identik dengan kuatnya hafalan mereka. Mereka tidak terbiasa ikut serta dalam perdebatan-perdebatan ala bangsa Romawi maupun Persia, karena memang posisi Arab ketika itu mereka merdeka dari hegemoni dua imperium besar itu. Bangsa Arab memiliki kedetailan bahasa yang luar biasa. Ini menggambarkan secara tidak langsung kecerdasan mereka. Jika dalam bahasa Indonesia misalkan anak unta disebut ya anak unta, tapi bangsa Arab memiliki ribuan sinonim kata unta. Luar biasa bangsa Arab ini, mirip seperti bahasa Jawa. Ketika kita menyebut anak kambing, ya tidak disebut juga anak kambing, tetapi ada namanya cempe. Anak kerbau memiliki namanya sendiri, anak gajah memiliki namanya sendiri, anak manusia memiliki namanya sendiri. Bangsa Arab terbiasa memiliki kosakata-kosakata yang sangat rinci maknanya. Hal ini sekali lagi menggambarkan betapa cerdas dan kuatnya pemikiran mereka. Mereka juga terbiasa untuk menghafalkan sejarah kelompok mereka atau suku mereka atau kabilah mereka. Mereka memang tidak terbiasa baca tulis, tetapi apa-apa yang penting bagi mereka, mereka hafalkan. Abu Bakar merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang memiliki kapasitas penguasaan nasab yang luar biasa. Hal ini akan menunjukkan kemanfaatannya ketika nanti Rasulullah mengajak Abu Bakar hijrah ke Madinah. Kemampuan Abu Bakar dalam menganalisis suku-suku berdasarkan nasab mereka, sejarah mereka akan sangat bermanfaat ketika Islam memerlukan argumen-argumen dalam mengambil keputusan bagaimana semestinya dakwah itu dikembangkan. Masyarakat Arab di masa jahiliyah juga memiliki keutamaan dalam hal kemurah hatian. Mereka biasa membagi-bagikan harta mereka, menyembelih unta, menyembelih kambing untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Walaupun motivasi mereka melakukan itu adalah untuk menunjukkan kebesaran klan mereka, kebesaran keluarga mereka atau suku mereka. Tetapi potensi kemurahhatian ini akan menjadi sangat bermanfaat ketika Islam datang dan ada syariat untuk bersedekah. Kita tahu bagaimana berlomba-lombanya sahabat-sahabat Nabi dalam menggelontorkan harta untuk memajukan dakwah Islam. Dan sifat ini sebenarnya sudah tumbuh sejak mereka masih berada di masa jahiliyah. Keutamaan lain dari masyarakat jahiliyah adalah mereka tipe orang yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan menghargai keberanian. Mereka mencela orang yang mati di atas tempat tidur dan mereka memuji orang-orang yang mati dalam peperangan. Orang-orang kaya tidak akan ragu-ragu untuk melakukan investasi dalam bidang pendidikan kemiliteran bagi anak mereka. Salah satu contoh yang paling jelas bagi kita adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah putra dari Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah orang yang cukup terpandang, bahkan sangat terpandang di masyarakat Arab ketika itu. Kekayaannya membentang dari Arab sampai ke Taif.
kebun-kebunnya sangat banyak. Hal ini menjadikan ia cukup mampu untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan kemiliteran bagi anaknya. Dan kita tahu Khalid bin Walid adalah panglima besar yang tidak pernah kalah baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Mereka sangat menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarganya. Ada seorang penyair bernama Amr bin Kulsum. Ia diundang oleh Raja Hiro. Amr bin Kulsum diundang beserta ibunya untuk datang ke istana. Dan ketika mereka sampai di istana, ibu dari Raja Hiroh mempermalukan ibu Amr bin Kulsum. Maka Amr tidak merasa segan-segan untuk langsung mengambil pedang dan menebas leher sang raja. Bayangkan bagaimana seorang penyair biasa berani membunuh penguasa daerah, berani membunuh seorang raja dalam menyelamatkan kehormatan ibunya. Orang-orang Arab jahiliyah juga memiliki kebiasaan bergulung-gulung di tanah lapang. Hal itu mereka lakukan ketika mereka merasa sangat kelaparan, sementara mereka tidak ingin menodai kehormatan dirinya dengan perbuatan-perbuatan kriminal. Orang-orang di masa jahiliyah juga memiliki kemuliaan dalam hal suka menolong dan menepati janji. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari dakwah ke Taif, beliau sudah siap-siap akan dikeroyok oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka mencurigai Nabi ingin mencari aliansi dari negeri Taif, sehingga orang-orang kafir Quraisy merasa geram dan ingin melakukan tindak kekerasan kepada Nabi. Setidak-tidaknya mereka tidak akan mengizinkan Nabi untuk kembali ke Mekah. Dalam kondisi yang kritis dan gawat seperti itu, Mut'im bin Adi, seseorang yang tidak memeluk agama Islam, lantas memberikan perlindungan kepada Nabi agar Nabi bisa memasuki kota Mekah. Mut'im bin Adi adalah salah satu orang yang berpengaruh di masa itu, sehingga Nabi akhirnya bisa kembali ke Mekah dalam keadaan aman dan tentram. Keutamaan lain dari bangsa Arab jahiliyah adalah kekuatan fisik mereka. Mereka biasa melakukan perjalanan jauh hanya berbekal sedikit air dan beberapa butir kurma. Hal ini akan menjadi bahan bakar yang luar biasa ketika mereka mau menerima dakwah Islam dan mau berperang di jalan Allah dalam membebaskan negeri-negeri yang dicengkram oleh Romawi maupun Persia ataupun kaum musyrik. Dari beberapa contoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya masa-masa jahiliyah itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang serba buruk. Bahkan dalam hal beragama pun, di antara mereka masih tersisa orang-orang yang tidak menganut paganisme, tidak menyembah banyak Tuhan. Ada kelompok-kelompok Hanafiyah yang mereka tetap menyembah Tuhan, walaupun mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar, tetapi mereka meyakini bahwa semestinya Tuhan hanya satu, tidak ada banyak dan tidak diwujudkan dalam patung-patung. Hanya saja mereka belum mendapatkan petunjuk wahyu bagaimana semestinya Tuhan disembah. Sejarah memang tidak pernah hitam putih, ia selalu rumit seperti dirimu.